Tadi satu sisi peningkatan pendapatannya, optimalisasinya, sisi lainnya dia bisa menekan kebocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik Pun. Iya Pun. Tribuners, pada triwulan 2 2024, angka indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD Lampung telah mencapai 97,5%. Dalam beberapa tahun terakhir ini, percepatan digitalisasi transaksi keuangan telah menjadi prioritas tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat. Pada 2021, pemerintah pusat telah menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 3 tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kepres ini menjadi upaya untuk mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan di pemerintahan maupun di masyarakat. Bagaimana proses digitalisasi transaksi keuangan di Lampung? Lalu, apa saja yang menjadi capaian dan tantangannya ke depan? Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Mas Bimo Kepianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ridwan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ini beberapa minggu yang lalu kan BI dan pemerintah provinsi yang membahas tentang indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang capaiannya sudah mencapai 97,5%. Ya. Bagaimana kita melihat capaiannya? Ya, jadi tentu saja itu merupakan capaian yang perlu diapresiasi ya. Itu karena itu mencerminkan bahwa hampir seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota di Provinsi Lampung, itu sudah dilakukan secara digital, elektronifikasi. Nah, tentu saja ini merupakan langkah-langkah positif, gitu ya. Dan ini mencerminkan paling tidak ada 3 hal. Jadi pertama, bahwa kondisi infrastruktur teknologi informasi yang ada di Provinsi Lampung itu sudah tersedia secara baik, ya, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitasnya secara umum ya, gitu. Tapi tentu saja ada beberapa daerah yang juga masih tertinggal lah kalau seperti itu. Lalu tentu saja ini juga menunjukkan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah ya untuk mendukung proses percepatan dan perluasan digitalisasi ekonomi dan keuangan di daerah di Provinsi Lampung. Dan tentu saja ini tidak lupa yang ketiga, ini aspek yang tidak kalah penting, ini menunjukkan hasil kolaborasi yang apik gitu ya dari berbagai pihak, terutama tentu saja di sini pemerintah daerah, lalu kemudian juga ya kami gitu ya yang sebagai otoritasnya di sistem pembayaran, kemudian juga ada perbankan yang tidak kalah penting, dan juga ada pihak-pihak lain dan tentu saja masyarakat secara umum. Gitu. Nah, ini berarti kan dengan transaksi elektronik seharusnya kan masyarakat lebih mudah. Betul. Melakukan misalnya membayar pajak, betul. PBB atau pajak motor. Dari sisi realisasi antara kita bicara 97,5%. Di sisi pendapatan asli daerahnya seperti apa? Sudah terlihat peningkatan atau belum? Betul. Jadi ada hubungan positifnya ya antara tadi indeks yang sudah demikian tinggi dengan pendapatan asli daerah, karena ini merupakan cerminan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui tadi digitalisasi atau elektronifikasi gitu. Karena dengan adanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, di satu sisi dari sisi peningkatan penerimaan tentu saja ini akan mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari bermacam-macam sumber ya. Tadi seperti disebutkan Pak Ridwan tadi, dari apakah itu pajak kendaraan bermotor, retribusi, apakah itu retribusi pasar, retribusi parkir dan lain-lainnya. Itu dari satu sisi. Sisi lainnya,
adalah menekan ataupun mengurangi inefisiensi ataupun kebocoran. Oke. Gitu ya. Tadi satu sisi peningkatan pendapatannya, optimalisasinya, sisi lainnya dia bisa menekan kebocoran. Jadi artinya peningkatan penerimaan pun tidak serta-merta hanya berasal dari peningkatan penerimaan, tapi juga menekan inefisiensi, kebocoran juga ditekan karena semua transaksi yang dilakukan secara transparan, hampir real time gitu ya dilakukannya, dan jadi lebih akuntabel, bertata kelola dengan baik karena tadi semua sebuah tercatat dan sehingga tadi semua bisa dikontrol dengan mudah gitu. Jadi transaksinya kan menjadi lebih pendek ya kalau tidak. Iya, seperti itu. Dari orang ke orang ini semakin banyak dan kebocoran kemungkinan lebih tinggi. Betul, betul. Karena dia juga itu akan mendorong penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dan ini tentu saja kalau dilihat ya dari data yang kami miliki, jadi digitalisasi penerimaan di Pulau Sumatera itu rata-rata mengalami peningkatan sekitar 10%. 10%? Iya. Dibanding tahun lalu? Iya, secara tahunan ya. Jadi artinya peningkatan dibanding kalau dia belum menerapkan digitalisasi. Oke, antara tradisional dengan yang non digital dengan yang digital, begitu. Nah, ini sudah mencapai angka 97,5%. Betul. Ada tantangan tersendiri nggak sih untuk mencapai itu atau sampai sekarang masih ada potensi misalnya yang harus dilakukan lagi? Betul. Jadi kalau dari sisi potensi tentu saja masih ada, masih banyak yang bisa digali. Tapi kemudian jangan kemudian timbul persepsi dikit-dikit dipajakin kayak gitu juga kan sebetulnya. Karena sebetulnya objeknya ada, hanya selama ini belum digali, belum dioptimalkan sehingga masyarakat merasa kok dikit saya dipajakin ya, kok saya tahu dikit ditarik retribusi padahal sebetulnya itu memang harus, ini memang ada. Hanya saya karena tadi belum optimal sehingga ini belum ditarik retribusinya, belum ditarik pajaknya, begitu. Sehingga itu juga perlu menjadi pembelajaran ataupun pemahaman buat masyarakat. Gitu. Nah, dari sisi jumlah dari 16 pemerintah daerah di Provinsi Lampung itu 15-nya itu sudah kategori digital. Sudah kategori digital ya. Jadi semua pembayarannya sudah bisa melalui. Boleh dibilang seperti itu. Elektronifikasi sudah diterapkan. Hanya ada satu daerah atau kabupaten yang kategorinya masih di bawah. Jadi kategori ini satu level di bawah kategori digital. Itu masih kategori maju karena ada sistemnya dia yang belum dilakukan secara digital transaksinya. Itu. Nah sehingga itu yang perlu digerakkan gitu ya, perlu juga ini selalu menjadi PR buat kami juga itu mendorong pemerintah daerah ini kabupaten ini ya untuk terus meningkatkan. Kalau hanya satu level harusnya tahun depan sudah bisa digital juga. Insya Allah bisa seperti itu. Nah tadi kalau bicara tantangan gitu ya, di sini tentu saja berkaitan tadi dengan akses kepada teknologi informasinya, jadi mencakupan dari internet utamanya ya yang belum sepenuhnya tadi masuk ke daerah yang bersangkutan. Ya ini utamanya dialami oleh daerah-daerah di pesisir atau di daerah pedalaman, berpelosok itu. Lalu kemudian juga ini berkaitan dengan kalau digitalisasi ya, ini berkaitan dengan budaya, perilaku masyarakat, kebiasaan. Itu juga perlu ditingkatkan sehingga ini juga menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama-sama. Ya. Kemudian masyarakat itu bisa masyarakat umum kebanyakan ataupun juga masyarakat yang pengusaha. Ya, pengusaha karena yang mereka yang banyak bersinggungan dengan aktivitas ini, elektronifikasi ini. Ya, itu juga sama. Ini berkaitan dengan perilaku mereka juga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Berarti harus terus ada edukasi kepada. Betul. Gitu. Dan ini juga ya kalau bicara ini juga mungkin juga dari sisi pemangku kepentingan pun awareness-nya juga belum terbangun dengan baik. Kalau kepentingan berarti kan awareness-nya dari sisi sistemnya dan dari sisi bisa mengubah kebiasaan masyarakat. Iya, betul. Jadi ada dua hal yang harus menjadi prioritas mereka. Iya. Nah, Mas Bimo, iya. Tadi kita bicara tentang
sudah ada Kepres nomor 3 Mm-mm. tahun 2021, Mm-mm. 4 tahun lalu kan diterbitkan. Ya. Berarti kan ini kan membicarakan tentang mempercepat digitalisasi Betul. Ya. transaksi di daerah. Ya. Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Masyarakat. Nah, Betul. untuk masyarakat bagaimana nih? Oke. Pertama, tentu saja yang dilakukan untuk ya penguatannya, baik dari sisi ini yang mendasari sebetulnya, dari penguatan kelembagaannya terlebih dahulu. Oke. Ya, penguatan kelembagaan, karena itu yang menjadi dasar bagaimana nanti strategi kebijakan dan implementasi di lapangan itu dilakukan. Nah, itu melalui pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau singkatannya TP2DD. TP2DD. Ya, nanti TP2DD ini adalah yang kemudian akan menyusun peta jalan. Siapa aja tuh di dalam TP2DD? Oh, berarti ini hampir semua sih sebetulnya ya, di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Artinya ini semua dinas ya kalau boleh dibilang yang memiliki kepentingan di dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Ya, jadi bisa dibilang luas, banyak gitu, banyak yang terlibat gitu ya, termasuk perbankan. Itu nanti juga ikut masuk di dalam itu. Nah, ini tentu saja nanti akan membuat peta jalan digitalisasinya, ya termasuk nanti program edukasi itu termasuk di situ, ya, dan di samping juga penguatan infrastruktur, lalu penerapan sistem, karena yang penting di sini juga penerapan tadi sistem di pemerintah daerah yang ketika mereka melakukan transaksi keuangannya, nah itu juga tidak kalah penting gitu ya, karena tadi yang menjadi salah satu utama. Kenapa indeks ya, ITPD-nya itu bisa tinggi, mendekati 100. Jadi transaksi yang dilakukan oleh pemerintah baik di provinsi maupun sudah dilakukan secara digital. Lalu kemudian juga tadi sosialisasi edukasi tidak hanya kepada masyarakat umum, tapi yang tidak kalah penting juga tentu saja pada ASN. ASN ini kan yang di dinas-dinas ya, yang tadi yang memiliki ataupun memiliki kepentingan tadi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sisi pemerintah daerahnya. Itu juga penting, sosialisasi kepada ASN. Harus diberikan skill baru berarti. Betul, ada itu. Dan tentu saja juga yang perlu juga adalah dukungan dan kerjasama dari lembaga keuangan. Dalam hal ini perbankan dan juga penyedia jasa sistem pembayaran yang menangani pembayaran. Jadi tanpa saya bermaksud ini ya promosi ya. Ini kan ada yang logo-logo ada warna merah, biru, kuning yang kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu. Itu kan mereka juga menjadi satu komunitas ya di dalam elektronik transaksi. Nah, dari sejak Kepres ini terbit dibandingkan dengan sekarang sudah 4 tahun nih antara yang menggunakan digital sama yang masih tradisional, perbandingannya seperti apa sih di Lampung? Sebetulnya kalau boleh dibilang tadi ya, kalau kita melihat indeks yang tadi itu kan dari 16, 15 kan sebetulnya sudah digital. Jadi tinggal satu yang belum kan, seperti itu. Tadi itu peta kalau dilihat dari sisi perbandingan antar daerah di kabupaten. Tapi kalau bicara lebih spesifik lagi, tentu saja 2 kota besar, yaitu Metro dan Bandar Lampung dan Metro, itu merupakan 2 kota yang didominasi oleh transaksi non tunai. Ya. Baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintahnya. Tapi memang terlihat pertumbuhannya. Iya, betul. Jadi di 2 daerah itu pertumbuhan non tunainya itu cukup tinggi. Ya, sangat tinggi karena tadi ya, karena kota besar tentu saja ini didukung oleh infrastruktur telekomunikasi yang sudah maju gitu ya. Lalu kemudian gaya hidup masyarakat kan juga sudah kental dengan digital gitu. Betul. Tapi ada juga daerah-daerah lain gitu ya yang seperti pesisir barat, Lampung Barat, kemudian Tulang Bawang, itu transaksi tunainya juga kami lihat masih tinggi. Ya ini bukan suatu hal yang antara buruk atau tidak atau baik atau buruk gitu ya, karena gimana pun juga transaksi tunai tidak akan bisa hilang. Tetap kita masih membutuhkan transaksi tunai, hanya saja akan lebih baik apabila transaksi non tunainya itu dominasinya lebih tinggi, lebih kuat, karena tadi besar keuntungan
bisa didapatkan dari transaksi. Betul. Berarti ini masih jadi PR pemerintah di daerah-daerah kabupaten yang Iya, kota itu iya, sendiri. betul. Nah, kalau bicara tentang transaksi digital Mm. yang diminati masyarakat biasanya yang mana? Kan kita banyak pilihan ya antara Iya. internet banking, mobile Betul, banking, betul, QRIS. Nah, betul. yang paling banyak di Lampung tuh mana sih yang digunakan oleh Kalau ini saya rasa ini berkaitan dengan ini ya, jenis aktivitasnya ya, Oke. jenis aktivitasnya. Kalau kita ngirim uang gitu ya, membayar tapi perpindahan rekening misalnya gitu ya. Nah, itu masyarakat tentu saja masih lebih percaya ataupun lebih nyaman menggunakan istilahnya mobile banking. Mobile banking. Betul ya, karena biasanya ini kan jumlahnya tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan, dana yang terlibat di jenis transaksi ini itu tidak sedikit, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan aman itu melakukan perpindahan dananya itu menggunakan mobile banking. Umumnya menggunakan aplikasi ataupun alat ini mobile phone gitu ya, ponsel pintar itu merasa lebih nyaman dan aman, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian kalau berkaitan dengan transaksi retail, kita beli barang jasa yang retail gitu ya. Kalau ini pengalaman pribadi juga sih gitu ya. Nah, itu masyarakat ataupun saya sendiri pun akan lebih nyaman menggunakan alat pembayaran non tunai yang menggunakan kris. Biasanya kris gitu ya. Karena dengan kris ini kan kita dengan menggunakan aplikasi apa aja kan masih bisa dimungkinkan gitu. Jadi tidak terbatas untuk aplikasi tertentu saja. Gitu. Ada penurunan nggak untuk kan dulu kartu kredit atau kartu debit lebih dominan. Berarti dengan adanya kris ada penurunan di penggunaan kartu? Saya rasa iya ya. Jadi penggunaan kartu kredit, debit, ya. Tapi kembali lagi itu tergantung dari sisi ataupun jumlah transaksi, besarnya transaksi kalau menurut saya. Transaksi yang retail, yang kecil-kecil, itu umumnya masyarakat tadi lebih nyaman. Kan lebih ini ya, lebih praktis menggunakan kris. Tapi kalau dengan jumlah yang sudah agak besar gitu ya, mungkin saya nggak tahu karena nggak ada patokan pasti. Tapi biasanya kalau udah juta-juta gitu, itu cenderung pakai kartu. Pakai kartu, apakah itu kartu debit maupun kartu kredit. Nah, untuk kris sendiri berapa jumlah transaksi untuk di Lampung? Kalau ini ya, kalau dari sisi jumlah pengguna kris gitu ya, kalau di Lampung itu sekarang itu angkanya sudah hampir 1,4 juta orang. 1,4 juta orang. 1 juta orang ya pengguna. Lalu kalau dari sisi merchant itu berarti pedagang ya, pengusaha. Nah, itu sudah lebih dari 695.000 unit usaha untuk posisi di Juni 2025 ya. Dan Provinsi Lampung itu adalah salah satu provinsi dengan merchant kris yang terbanyak di Sumatera. Di Sumatera ya. Di Sumatera itu udah prestasi yang luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Ini dominasi merchantnya didominasi UMKM atau? Biasanya gitu. Biasanya UMKM yang mendominasi, dan dari sisi volume transaksi di Lampung dibanding tahun sebelumnya itu peningkatannya juga di atas 160%, 168%. 168%. Ya. Dari Juni 2025 ke 2024 ke 2025 Juni. Dari jumlah volume ya. Volume transaksi dengan kris, betul. Nah, ini ada yang menarik nih. Kan beberapa waktu lalu ada kasus terkait penipuan menggunakan kris gitu. Kan? Dan terkadang ketika kita cermati di merchant itu yang bekerja itu tidak memegang rekeningnya. Jadi ketika orang bilang sudah bayar, ternyata tidak masuk, dan ini berkali-kali. Ini bukan di Lampung, di daerah Jawa seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi seperti ini gitu, penipuan seperti ini. Nah, ini masyarakat harus melakukan apa gitu, Mas?
Ya, yang pasti kami bekerja sama dengan pihak-pihak lain, utamanya perbankan, gitu ya. Yang perbankan kan lebih dekat dengan nasabahnya, ya, ataupun penyedia jasa sistem pembayaran lainnya, seperti misalnya GoPay, OVO dan lain-lainnya itu ya. Nah, itu secara konsisten dan secara kontinu itu memberikan edukasi mengenai keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, tidak hanya dengan krisis sebetulnya, tapi dengan pembayaran, metode pembayaran apapun, baik tunai maupun non-tunai, khususnya yang non tunai, karena ini rawan scamming, penipuan dan tidak kejahatan. Yang menjadi sasaran utama tentunya masyarakat yang awam, sasaran utamanya. Nah, itu yang kampanye edukasi tadi mengenai keamanan dan kenyamanan, bagaimana masyarakat itu perlu menjaga rahasia pribadi, tidak membagikan informasi yang sifatnya pribadi, baik kepada siapapun melalui media apapun, gitu ya. Itu merupakan salah satu cara tadi untuk melindungi tidak hanya masyarakat, tapi tentu saja juga pengusaha, pedagang, pelaku usaha ya, karena mereka pun juga kerap menjadi target dari penipuan ini. Dan ini sepertinya kan sudah didukung oleh pemerintah juga dengan adanya Betul. undang-undang data pribadi. Betul. Didirikannya Indonesia Anti-Scam Center. Iya. Sudah mulai betul. berjalan. Tentu harapannya bisa melindungi. Betul. Transaksi. Betul. Nah, ini pernah jadi sempat viral juga, ya kan? Ketika di merchant-merchant termasuk di Bandar Lampung kan beberapa kali itu merchant-merchant memasang ketika menggunakan kris ada biaya tambahan Rp100. Nah, faktornya apa nih, Mas? Jadi ini mungkin menerapkan metode lama ya, waktu kita masih menggunakan kartu, utama kartu kredit sih utamanya. Itu kan suka ada biaya tambahan yang 3% kan, kayak gitu ya. Sebetulnya kan itu pun juga dilarang untuk menggunakan atau mengenakan biaya tambahan. Dengan kris pun itu sebetulnya juga tidak ada biaya tambahan. Tidak ada biaya tambahan. Ada sebetulnya hanya berlaku untuk pelaku usaha dan itu tidak boleh dikenakan kepada konsumen. Pembeli itu tidak boleh sebetulnya. Dan itu pun sebetulnya kecil biaya namanya tuh merchant discount rate. Itu hanya 0,7% per transaksi. Dan itu pun saat ini itu tidak dikenakan untuk pelaku usaha UMKM. Jadi untuk pelaku usaha non UMKM itu dikenakan. Itu sebenarnya tujuannya untuk ini sebetulnya sih untuk biaya dalam tanda kutip administrasi pembelian yang kayak gitu ya. Dan 0,7% per transaksi itu kan sangat kecil mestinya ya. Sangat kecil. Dan itu juga kalau dilihat, nah ini yang seringkali tidak disadari oleh pelaku usaha, bahwa sebetulnya ketika mereka bertransaksi secara non-tunai, artinya kan mereka tidak perlu menyediakan uang tunai untuk kembalian atau kegiatan transaksi sehari-hari, khususnya untuk kembalian ya. Karena pada prinsipnya menyediakan uang tunai itu sebetulnya ada biayanya. Kalau kita nyimpan uang di laci itu kan uang nganggur kan, gitu. Harusnya uang itu bisa diputer, berapapun jumlahnya. Artinya dia ada opportunity cost yang hilang di situ. Nah, ketika dia harus bayar 0,7, pemahaman saya dan keyakinan saya itu lebih kecil jumlahnya dibanding dengan biaya uang yang hilang ketika dia nyimpan uang tunai di laci, kan gitu ya. Nah, itu satu. Kedua, akan terhindar dari risiko terpapar uang palsu. Kan dia nggak perlu menyediakan uang kan kalau uang tunai. Kalau toh dia nyediain uang tunai kan dia juga terima uang tunai dari customer dari nasabah, dan itu kan ada risiko ya. Ada risiko terpapar uang palsu. Gitu. Lagi pula tadi dengan non tunai semua langsung tercatat transaksinya di rekeningnya dia. Jadi kan akan terhindar juga dari kasir-kasir nakal. Kan suka ada kayak gitu juga kan ya. Gitu. Faktor keamanannya bisa lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi apa arti 0,7% gitu dibanding dengan resiko yang akan dia terima kalau dia mengandalkan non-tunai. Tapi untuk UMKM tidak ada biaya. Sementara
tadi 0,7%-nya itu kami hilangkan untuk yang kategori UMKM. Ya, karena ini waktu itu kan sebetulnya inisiatif KRIS ini kan muncul ketika pandemi COVID. Ya. Nah, sebagai bentuk stimulus khususnya untuk UMKM, jadi sampai sekarang kebijakan peniadaan 0,7% untuk UMKM itu masih berlaku. Karena pada waktu itu kan diterapkan ketika COVID untuk menolong UMKM kan supaya tidak terdampak oleh pandemi COVID gitu. Tapi kami melihat ini masih bisa diperpanjang untuk mendorong UMKM, makanya sampai sekarang 0,7% untuk peniadaan 0,7% UMKM masih berjalan. Nah, kalau untuk mendorong UMKM, tadi kan disebutkan ada sekitar 600.000 merchant ya. Sulit nggak sih untuk membuat KRIS bagi pelaku UMKM? Ya. Caranya seperti apa gitu bisa? Jadi itu sebetulnya prosesnya boleh dibilang mudah ya. Jadi mereka pelaku usaha umumnya khususnya itu tinggal menghubungi banknya di mana dia melakukan transaksi keuangannya. Itu bilang aja saya mau ini dong, mau pakai KRIS gitu untuk pembayaran transaksi saya. Nah, nanti akan diproses secara administrasi oleh banknya dan itu prosesnya cepat. Boleh dibilang hanya butuh waktu kisaran 2 hari kerja. 2 hari ya, kerja. ya proses semuanya sampai dapat logo. Betul. Nah, itu. Jadi selama mereka memenuhi syarat-syarat administratif yang disyaratkan gitu ya, itu prosesnya 2 hari kerja. Berarti sangat mudah dan tidak rumit gitu. Betul. Dia tinggal kontak banknya, saya mau pakai KRIS nih. Ya udah, nanti banknya akan mengurus semuanya dengan termasuk tadi syarat-syarat administratif yang diperlukan. Jadi sebenarnya kalau masyarakat bingung, tinggal ke bank aja kan. Iya. Bikin betul. Tapi dari bank sendiri ada upaya jemput bola nggak supaya? Ada, dan itu utamanya waktu awal-awal ya ketika KRIS ini di launching pertama kali gitu ya. Itu kami dorong supaya banknya jemput bola. Sampai sekarang pun sebetulnya bank masih mentargetkan untuk mengkriskan khususnya pelaku-pelaku usaha yang menjadi nasabah bank. Jadi ada di target nasionalnya ada bank itu tentu masing-masing bank nanti kemudian akan menurunkannya gitu ya. Mereka punya target nasional, Bank A gitu ya, punya target nasional, lalu kemudian dia akan menurunkan ke masing-masing wilayah di operasionalnya. Itu masih ada, upaya-upaya itu masih ada. Dan itu juga kami lakukan juga, masih sampai sekarang kami lakukan bekerja sama. Tapi tentu saja sekarang porsinya kami dorong supaya mereka yang lebih aktif, perbankan. Dulu kan awal-awal biasa, maksudnya kami yang aktif mengajak, tapi tentu saja berjalannya waktu, kesadaran juga sudah makin terbangun, gitu. Ya, jadi sekarang pihak perbankan dan tadi penyedia jasa sistem pembayaran yang lebih aktif tadi untuk jemput bola. Ini ya. Ya. Nah, Mas Bimo, tadi kita bicara ada 1,4 juta akun pengguna KRIS di Lampung, terus ada 600.000 merchant. Ya. Untuk tahun-tahun berikutnya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Bagaimana target kita untuk mendigitalisasi transaksi keuangan di Lampung? Ya. Tentu saja di sini kami terus berupaya meningkatkan tidak hanya pengguna KRIS ya, tapi tentu saja tadi perluasan dan percepatan digitalisasi daerah. Ini lebih luas lagi kan sebetulnya ya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar pengguna KRIS gitu ya. Di sini ya KRIS kalau boleh dibilang memang saat ini menjadi salah satu tulang punggung ya, tulang punggungnya, sehingga fokusnya memang ke arah sana dulu gitu ya. Jadi kami mendorong akseptasi pembayaran digital ya dari sisi pengguna KRIS, lalu juga pengguna KRIS tentu saja masyarakat luas, lalu merchant-nya juga, pelaku-pelaku usahanya juga kami dorong juga untuk perbankan dan penyedia sistem pembayaran untuk tadi. Kalau istilah teknisnya mereka itu akuisisi. Jadi pelaku usaha yang belum KRIS, dikriskan itu istilahnya akuisisi. Jadi meningkat akuisisi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu saya itu yang dari sisi KRIS-nya. Tapi yang tidak kalah penting tadi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Itu juga kami dorong karena
Bahkan yang sudah kategori digital pun kami merasa juga ini masih bisa ditingkatkan karena kan potensinya belum 100%. Oke. Kita tetap meningkatkan itu ya sehingga ini harapannya nanti semua tadi termasuk yang belum tadi itu ya ada satu daerah kabupaten itu bisa meningkat menjadi digital dan mendorong adanya tadi kami tetap supaya sebenarnya kanal-kanal pembayaran non tunai ataupun digital itu kan boleh dibilang kanalnya sudah ada. Nah sekarang yang belum tercipta itu adalah upaya-upayanya ini tadi supaya pajak dan retribusinya itu istilahnya apa ya? Untuk menciptakan pajak-pajak dan retribusi barunya itu yang perlu dipupuk. Tapi tadi ya menghindari kesan masyarakat apa-apa dipajakin enggak, sebetulnya enggak kayak gitu kan. Tapi sebenarnya udah ada, tinggal optimalisasinya yang belum berjalan sempurna gitu. Lalu kemudian juga yang tidak kalah penting masalah edukasi, sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital dari masyarakat gitu ya. Ini kalau target kami sih internal itu angkanya ada di sekitar paling nggak minimal 85% itu tercapai gitu ya. Itu lalu kemudian dari jumlah penduduk gitu ya. Ada ukurannya sih sebetulnya Pak Ridwan. Jadi di kami itu ada ukurannya gitu. Nah, kami rasa untuk kedepannya itu paling tidak literasi digitalnya itu ada di angka 85%. Jadi tadi kadang tanpa adanya literasi digital masyarakat akan berat. Karena kan tadi berkaitan dengan budaya perilaku ya itu yang perlu dibangun. Dalam berapa tahun di 85% kita targetkan? Ya syukur-syukur sih tahun 2026 bisa tercapai gitu ya. Tapi menurut saja kan ini banyak faktornya yang mengaruhi gitu ya. Tapi tentu saja ya kami tetap berpikir optimis lah seperti itu. Dan tentu saja ini juga didukung dengan ini ya, bagaimana kami bisa menganalisis dari data-data yang ada di masyarakat gitu ya. Kami coba kumpulkan sehingga kami bisa menganalisis ini kira-kira yang kurang di mana, kelemahannya di mana, itu yang diperbaiki. Lalu kekuatan kita ada di mana, itu yang perlu diperkuat, didorong juga gitu ya. Untuk tadi mengangkat semuanya ke arah digitalisasinya. Siap, terima kasih banyak nih Mas Bimo atas waktunya. Sama-sama Pak Ridwan. Sangat menarik sekali nih informasi terkait digitalisasi keuangan. Nggak selesai kayaknya bicara. Selesai, tapi tetap harus punya target dan harus tetap realisasi. Betul. Mas Bimo, terima kasih atas waktu. Sama-sama Pak Ridwan. Perbincangannya. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Mas Bimo Epyanto. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.